Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali rekan-rekan. Baiklah, kita akan lanjutkan bahasan kita yang tertunda. Kita mulai dengan mengklik di luar area splash screen. Saat ini kita akan membahas mengenai measure dan add cube. Untuk memudahkan, kita akan menghapus dulu semua objek yang sudah ada pada default di 3D Viewport. Jadi add cube ini adalah merupakan alternatif kita untuk menambahkan objek berupa mesh ke dalam 3D Viewport. Secara default, kalau kita ingin menambahkan objek, normalnya kita menggunakan menu Add Mesh Cube. Jadi objek itu akan ditambahkan pada 3D Viewport mengikuti posisi 3D cursor. Jadi kalau kita add kembali objek yang lain, misalnya con, maka objek con akan ditambahkan sesuai dengan 3D cursor dan menumpuk pada cube yang tadi sudah kita tambahkan. Demikian pula kalau kita menambahkan objek yang lain. Misalnya kita menambahkan UV Sphere, maka objek UV Sphere akan ditambahkan pula di posisi 3D cursor. Kita sudah tahu bahwa untuk menambahkan objek di posisi yang lain, kita dapat merubah posisi 3D cursor dengan mengklik pada menu toolbox kursor, kemudian kita arahkan pada area yang kita inginkan 3D cursor itu berada, kemudian kita add objek. Misalnya kita akan menambahkan objek mesh cube, maka objek tersebut akan ditambahkan pada 3D cursor. Nah, untuk pada toolbox add cube, ini juga sama sebetulnya. Kita akan menambahkan objek pada 3D Viewport, tapi kita tidak tergantung pada 3D cursor. Contohnya, kita klik pada Add Cube, kemudian kita klik tahan, kemudian kita atur, kita alas dari cube itu ingin ukuran berapa. Jadi kita bisa memainkan kursor. Jadi posisi pertama yang kita tentukan adalah alasnya, kemudian kita lepas kliknya, kemudian kita tarik ke arah simbol Z, dan kita klik dan lepaskan. Sehingga dengan menggunakan menu Add Cube ini kita tidak menambahkan objek tergantung pada posisi 3D Viewport. Kita contohkan kembali, kita akan menambahkan di area yang di luar 3D cursor. Kita klik, tahan, kita sesuaikan ukuran alas yang kita inginkan, kemudian lepaskan kliknya, kemudian kita atur tingginya dengan menggerakkan mouse. Jadi dengan menggunakan Add Cube ini, kita tidak menambahkan cube dengan ukuran default. Jadi kita bisa mengatur luas alasnya yang kita inginkan, kemudian tingginya pun kita bisa atur, tidak akan mengikuti default yang biasanya kita add cube, itu defaultnya adalah 2 meter kali 2 meter. Kita contohkan lagi, kita klik, kemudian kita lepaskan dan kita tarik. Nah, measure ini adalah fungsi untuk kita mengetahui ukuran yang kita berikan kepada objek yang sudah kita tambahkan. Jadi kita klik measure, kemudian kalau kita ingin mengukur misalnya dari vertex ke vertex, maka kita harus mengaktifkan snap. Jadi kita aktifkan pada menu snap di atas ini, kita klik, kemudian kita ubah menjadi vertex. Maka pada saat kita menggerakkan mouse kita pada vertex,
itu akan muncul eh, segi empat ya, segi empat yang akan snapping pada vertex. Itu kita klik, kemudian kita gerakkan pada vertex yang lain, maka di situ akan muncul ukuran dari sisi yang kita ukur. Kita coba lagi pada yang default kita klik, kemudian tahan, kita gerakkan pada vertex yang lain. Jadi secara default ukurannya, kalau kita menggunakan menu Add, cube itu berukuran 2 meter kali 2 meter. Tapi kalau kita menggunakan Add Cube, ini kita bisa atur. Jadi ukurannya disesuaikan dengan keinginan kita. Kita juga dapat mengukur diagonal. Karena kita ukur diagonal kubus yang kita buat, kita klik pada satu vertex, kemudian tahan, kita klik pada vertex yang lain secara diagonal. Kita akan mengetahui ukuran yang kita berikan pada objek yang kita tambahkan. Ya. Untuk menghapus ukuran ini, kita klik pada satu vertex, kemudian kita press X. Baiklah, untuk memudahkan kita akan hapus lagi semua objek yang ada di 3D viewport ini. Kita akan menambahkan objek, misalnya yang biasa kita gunakan. Kita akan menambahkan objek cube, kita menggunakan menu Add Mesh Cube. Maka cube akan ditambahkan mengikuti posisi 3D cursor. Kita akan coba menggunakan menu toolbox Add Cube, dan kita akan menambahkan cube di luar area 3D cursor. Biasanya kalau kita menambahkan Add Cube menggunakan menu toolbox secara default, ini kita akan diberikan kebebasan menentukan ukuran dari alas dan tinggi. Jadi kita bisa bebas memilih ukuran alas dan tinggi. Namun bagaimana kalau kita ingin menambahkan suatu kubus dengan ukuran yang sama dari sisi-sisinya? Jadi kita dapat mengubah setting pada menu toolbox Add Cube ini dengan mengubah pada posisi extra option, kita klik. Kemudian di sini ada pengaturan pada base dan height. Secara default, pada pengaturan base dan height, ini posisinya pada origin, pada posisi edge, dan aspeknya free. Demikian pula pada pengaturan height atau tinggi. Originnya edge, aspeknya free. Kita dapat ubah agar ukurannya sama, kubus itu kita ubah pada aspek. Kita ubah dari free menjadi fixed. Demikian pula pada settingan height atau tinggi, aspeknya kita ubah dari free menjadi fixed. Maka kemudian kubus yang kita hasilkan akan memiliki ukuran yang sama. Kita praktekkan, kita klik, kemudian lepas, maka secara otomatis ukuran alas, panjang, lebar, dan tinggi akan memiliki ukuran yang sama. Coba kita ukur dengan measure. Oh, ini pengukuran yang tadi kita hapus dulu. Kita ukur dengan measure, kita klik pada vertex, kemudian kita drag, kita berhenti pada vertexnya. Ukuran dari panjangnya 2,52506. Ukuran dari lebarnya akan sama, 2,52506. Demikian pula ukuran pada tingginya akan memiliki ukuran yang sama.
Jadi dengan men-setting pada base dan height di posisi fix, itu kita akan menghasilkan objek cube dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Baiklah, kita hapus lagi. Kemudian kita beralih pada extra option plane axis. Secara default, ini aspeknya kita biarkan ya, kita biarkan di fix. Secara default memang plane axis-nya itu yang terpilih adalah posisi Z ya. Jadi pada posisi Z ini kita diberikan untuk tingginya itu pada pengaturan posisi Z. Jadi pertama yang kita berikan itulah alas ya. Jadi alas, kemudian tingginya pada posisi Z, ke sumbu Z gitu ya. Lalu bagaimana kalau kita ubah misalnya Y, maka posisi tinggi atau posisi alasnya itu ada di sumbu Y, kemudian posisi tingginya itu berada pada posisi Y. Jadi demikian juga kalau kita memilih X, maka ini akan di posisi X. Jadi posisi X itu nanti pada posisi pengaturan tinggi, jadi tingginya ada di X. Sekian ya. Ini kita ubah ke default. Kita ubah lagi ke default ya. Kita coba. Nah, ini kan pada posisi Y ya. Kemudian kita ubah pada, maaf, pada posisi Z ya. Kemudian kita ubah posisi Y, maka akan mengikuti pada posisi Y. Demikian juga kalau kita ubah pada posisi X. Kemudian kita coba di sini ada apa lagi? Snap ya. Kemudian orientasinya surface. Di sini ada snap to geometry. Jadi kalau kita menambahkan kembali cube, ini akan snapping pada geometri yang ada. Misal kita akan menambahkan ya, ini. Ini akan snapping ke objek yang sudah ada. Kita ubah dulu ya ke Z ya, supaya terlihat. Karena kita menambahkan di sini. Alasnya, kemudian tingginya. Jadi posisinya ini snapping atau menempel pada objek yang sudah ada. Ya, kan. Oke. Baik, kita dulu ya. Add cube. Kemudian kita bisa juga dari menu ini kita menambahkan objek mesh yang lain. Di sini ada beberapa pilihan. Add cone, add cylinder, add UV sphere, dan add icosphere. Kita lebarkan ya. Nah, di sini add icosphere. Coba kita klik yang terakhir ya, add icosphere. Sama, kita akan menambahkan icosphere dengan default plane axis-nya pada Y, kemudian base-nya, origin-nya di edge, aspeknya free, height-nya juga sama, edge dan free. Kita ubah ya menjadi fix, base-nya dan height-nya fix, maka kita dapat menghasilkan atau menambahkan icosphere dengan ukuran yang sama. Demikian pula kalau kita akan menambahkan objek yang lain, misalnya UV sphere ya.
Kita hapus dulu ya. Tambahkan UV sphere. Secara default kita lihat base dan height pada pengaturan posisi origin, edge, free, aspeknya, kemudian heightnya, origin pada edge, dan aspeknya free. Jadi kalau kita menambahkan UV sphere, luas alasnya free, kemudian ketinggiannya juga free. Luas alas free, ketinggian free. Kita dapat juga merubah arahnya, misalnya Y ya. Jadi kita awalnya di Y, kemudian kita tarik sepanjang sumbu Y. Lalu kalau kita ingin menghasilkan UV sphere dengan ukuran yang simetris ya, yang sama gitu, seperti bola, aspek base-nya kita ubah menjadi fig, dan aspek height-nya kita ubah pula menjadi fig. Maka kita akan menghasilkan UV sphere dengan ukuran yang simetris atau bulat seperti bola. Coba lagi. Oke, hapus lagi. Kemudian kita coba edge cylinder. Edge cylinder juga sama secara default. Ini base originnya pada edge, aspeknya free, height-nya juga sama pada edge dan aspeknya free, dan plane axis pada Z. Kita coba tambahkan silinder. Jadi kita dapat menambahkan objek silinder dengan posisi base yang beragam. Demikian pula dengan tingginya. Tapi kalau kita ingin menambahkan silinder dengan ukuran yang simetris, alas dan tingginya kita ubah aspeknya menjadi fig, baik dari base maupun dari height-nya. Secara otomatis. Hapus. Ini ada lagi add con. Con juga sama halnya, con. Ya, kalau kita ingin menambahkan yang simetris, kita ubah menjadi fig.